Jadi kalau kepolisian itu mengatur tentang azas restoratif justice itu berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Maka restoratif justice kewenangannya ada pada Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau ranahnya sudah masuk pengadilan, maka restoratif justice sudah ada kewenangan oleh pengadilan melalui penetapan pengadilan. Jadi KUHP yang baru maupun KUHP yang baru tidak secara eksplisit mengatur tentang azas restoratif justice ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Herman Kadil Channel. Kali ini saya akan mencoba mengupas masalah asas restoratif justice, yang mana masalah restoratif justice ini akhir-akhir ini menjadi heboh karena ada peristiwa hukum saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis bersama Jokowi menerapkan azas restoratif justice, dan ini berakhir dengan surat penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Azas restoratif justice ini sebenarnya, kalau Habibur Rahman bilang, Ketua Komisi 3, itu sudah diatur di dalam KUHP dan diatur di dalam KUHP. Tapi kalau saya cermati undang-undang KUHP yang baru maupun KUHP yang baru ini tidak secara eksplisit menjelaskan tentang azas restoratif justice. Artinya apa? Memang undang-undang maupun KUHP ini dia hanya memberikan gambaran-gambaran saja tentang bagaimana penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian. Tapi tidak secara jelas, tidak secara gamblang. Artinya ini masih ngambang. Kalau secara bahasa Indonesia itu ngambang. Undang-undang ini tidak menjelaskan secara eksplisit tentang asas restoratif justice ini. Nah, azas restoratif justice ini justru ada diatur secara tegas di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Yang kedua, ada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan retroaktif. Yang ketiga, ada Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan retroaktif. Artinya apa? Karena KUHP dan KUHP tidak menjelaskan secara tegas restoratif justice ini, maka dikembalikan kepada lembaga masing-masing, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan tadi saya sudah jelaskan tentang peraturannya. Jadi kalau kepolisian itu mengatur tentang azas restoratif justice itu berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Yang kedua, kalau di level Kejaksaan Agung
itu diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan retroaktif. Dan yang terakhir adalah Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan retroaktif. Artinya apa? Untuk retroactive justice ini dikembalikan kepada masing-masing lembaga yang menangani perkara itu. Kalau ada di level Kepolisian Republik Indonesia, artinya kasus, umpamanya kasus Egy Sujana yang ada di Polda Metro Jaya, Damai Lubis, itu memang kewenangannya diberikan kepada diatur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang asas retroaktif justice. Artinya penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan retroaktif justice itu untuk level kepolisian itu sudah diatur berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Jadi dia leg spesialisnya ada di kepolisian. Kewenangannya itu. Begitupun di level kejaksaan, seandainya perkara itu sudah dilimpahkan kepada kejaksaan dan jaksa memandang ada terjadi asas retroaktif justice di sini bisa diberlakukan, maka Jaksa Agung sudah mengeluarkan peraturannya. Peraturan Nomor 15 Tahun 2020. Artinya apa? Artinya memang Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan retroaktif justice. Jadi kewenangannya adalah tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan retroaktif. Begitupun Mahkamah Agung sudah keluar permanya nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan retroaktif. Sekarang sudah ada keluar lagi perma nomor 1 tahun 2006 tentang mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan retroaktif justice. Nah, retroaktif justice ini itu banyak syarat-syaratnya. Artinya apa? Artinya tidak semudah yang dibayangkan orang, gitu loh. Jadi prinsip-prinsipnya itu keadilan restoratif justice adalah pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konseksualitas, transparansi dan akuntabilitas. Artinya apa? Kalau memang penerapan keadilan restoratif justice ini kedua belah pihak sudah bisa disepakati dan dicapai, maka kalau di level Kepolisian Republik Indonesia mempunyai hak untuk mengeluarkan SP3. Nah, kalau di level Kejaksaan Agung, kejaksaan itu mempunyai hak untuk menghentikan penuntutan. Begitu di level pengadilan, kalau perkaranya sudah sampai pengadilan, dapat mengadili pidana berdasarkan restoratif justice, berdasarkan penetapan pengadilan. Itu. Jadi nggak boleh kalau seandainya dia dihentikan oleh Polda Metro Jaya harus melalui penetapan pengadilan, tidak perlu. Artinya itu keliru, pandangan itu keliru. Jadi level masing-masing sudah ada peraturannya. Kalau berkas perkaranya masih di level penyidikan, kewenangan restoratif justice itu adalah kepolisian. Kalau perkaranya sudah masuk ranah kejaksaan, maka restoratif justice kewenangannya ada pada
Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau ranahnya sudah masuk pengadilan, maka restoratif justice sudah ada kewenangan oleh pengadilan melalui penetapan pengadilan. Jadi nggak perlu, tidak perlu restoratif justice di level kepolisian harus minta penetapan pengadilan, tidak perlu. Jadi kewenangan masing-masing ketiga lembaga ini mempunyai hak masing-masing untuk menyelesaikan restoratif justice. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk restoratif justice ini, ya. Artinya apa? Artinya restoratif justice tidak bisa begitu saja, harus ada beberapa syarat. Nah, syarat-syarat restoratif justice ini, pertama ada syarat yaitu kesepakatan antara pelaku dengan korban. Artinya apa? Terdapat kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban yang dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan. Yang kedua, pemulihan keadaan semula. Artinya pelaku telah melakukan upaya pemulihan keadaan semula yang dirugikan oleh tindak pidana. Ketiga, tanggung jawab pelaku. Pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Keempat, dukungan masyarakat setempat mendukung proses keadilan restoratif. Nah, itu adalah syarat umumnya. Artinya syarat umumnya seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Ada syarat khusus. Syarat khusus ini apa? Artinya tindak pidananya harus ringan. Keadilan restoratif biasanya diterapkan pada tindak pidana ringan atau tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tidak terlalu berat. Yang kedua, bukan pengulangan tindak pidana. Pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau tidak melakukan tindak pidana yang sama dalam kurun waktu tertentu. Tiga, tidak menimbulkan kekerasan masyarakat. Penerapan keadilan restoratif justice ini tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat. Keempat, tidak berdampak konflik sosial. Penerapan keadilan restoratif justice ini tidak berdampak pada konflik sosial atau memecah belah masyarakat. Nah, itulah. Jadi syarat-syaratnya ada syarat umum dan syarat khusus. Nah, saya sudah jelaskan bahwa syarat-syarat umumnya kesepakatan antara pelaku dan korban, di mana terdapat kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Yang kedua, pemulihan keadaan semula. Pelaku telah melakukan upaya pemulihan keadaan semula yang dirugikan oleh tindak pidana. Ketiga, tanggung jawab pelaku. Pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Keempat, dukungan masyarakat. Masyarakat setempat mendukung proses keadilan restoratif justice ini. Nah, syarat khusus tindak pidana ringan. Jadi kasusnya itu pertama harus tindak pidana ringan. Ini artinya ancamannya di bawah 5 tahun, ya. Keadilan restoratif biasanya diterapkan tindak pidana ringan atau tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tidak terlalu berat. Yang kedua, bukan pengulangan tindak pidana. Pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau tidak melakukan tindak pidana yang sama dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Penerapan keadilan restoratif tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat. Yang keempat, tidak berdampak konflik sosial. Penerapan keadilan restoratif justice ini tidak berdampak konflik sosial atau memecah belah di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, inilah salah satu syarat untuk pemenuhan restoratif, azas restoratif justice itu. Nah, kalau dilihat dari beberapa kasus yang ada, artinya bagaimana dengan kasus restoratif justice yang dilakukan oleh
Jokowi bersama Egy Sujana, ini kita bisa kaji ya, bagaimana dengan ancaman pidananya terhadap kasus restoratif justice ini. Setahu saya Egy Sujana itu dikenakan pasal 310 dan 311 KUHP, junto pasal 160 KUHP. Artinya kalau dikenain dengan pasal 310 dan 311 KUHP itu, ini masuk. Secara hukum, logika hukum masuk perkara ini. Nah, kalau kita lihat di pasal yang satunya, yang 160 KUHP itu, ini ancamannya 5 tahun. Ancamannya 5 tahun. Nah, ini yang masih multitafsir kalau menurut saya. Artinya apa? Apakah perbuatan Egy Sujana ini dapat dikenakan dengan pasal 160 KUHP itu? Nah, ini tentunya ada kajian-kajian khusus. Artinya pihak kepolisian harus membedah kasus ini. Membedah kasusnya, apakah saudara Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis ini bisa cukup dikenakan pasal 310 dan 311 KUHP saja, tanpa harus ada pasal 160 KUHP, umpamanya seperti itu. Nah, kalau Polda Metro Jaya memandang ini bahwa kasus Egy Sujana ini hanya sebatas pasal 310 dan 13 KUHP saja, maka restoratif justice ini masuk. Artinya, dan Polda mempunyai kewenangan hak untuk menghentikan perkara ini. Nah, beda dengan kalau ancaman pasalnya di atas 5 tahun. Nah, seperti Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Resmond ini kan ancaman pidananya cukup tinggi ya. Artinya mereka dikenakan pasal 32. Nah, pasal 32 itu ancamannya tinggi sekali, bisa 12 tahun. Undang-undang IT itu bisa 12 tahun. Artinya azas restoratif justice tidak bisa diterapkan kepada Roy Suryo, Resmond, dan Dr. Tifa ini. Tidak bisa karena ancaman pidananya tinggi. Tapi kalau memang saudara Egy Sujana level 1 adalah saudara Egy Sujana, Kurnia, dan saudara Fadila dan Rustam, ini memang kloter awal ini ancaman pidananya ringan sebenarnya, tidak tinggi. 310, 311 dan 160 KUHP. Artinya itu memang masih di bawah 5 tahun. Level pertama ini bisa dilakukan asal restoratif justice ini. Artinya kalau memang si rombongan ketiga adalah si Kurnia, Triroyani, dan Fadilah, dan termasuk Rustam Effendi mau berdamai juga, ya bisa dilakukan asas restoratif justice. Artinya masih bisa. Tapi kalau untuk level Roy Suryo dan Dr. Tifa dan Resmond ini ancamannya pidananya di atas 12 tahun. Tidak bisa dan tidak dapat dilakukan asas restoratif justice. Tapi ini juga kembali kepada penyidiknya kalau saya lihat. Kembali juga kepada penyidiknya. Sepanjang itu masih bisa dikaji ulang, seandainya penerapan pasal yang tinggi-tinggi ini setelah dikaji ulang, dilihat unsur-unsur deliknya, dan itu memang tidak masuk, maka bisa kembali kepada 310 dan 13 KUHP. Artinya ancaman pidananya ringan dan tidak tinggi gitu loh. Demikianlah pandangan hukum saya tentang asas restoratif justice ini, bahwa KUHP yang baru maupun KUHP yang baru tidak secara eksplisit
mengatur tentang azas restoratif justice ini. Tetapi justru azas ini dikembalikan kepada lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Artinya apa? Apabila perkara itu masih di level penyidikan, ya artinya azas restoratif justice cukup dikeluarkan oleh penghentian penyidikan itu dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Begitupun di level kejaksaan, apabila berkas perkaranya sudah dilimpah kejaksaan, maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Negerinya bisa mengeluarkan surat penghentian penuntutan terhadap restoratif justice ini. Begitupun di Mahkamah Agung, apabila perkaranya sudah naik sampai ke pengadilan, maka Mahkamah Agung melalui penetapan ketua hakim, majelis hakim untuk menghentikan perkara ini karena tersangkut restoratif justice tadi. Demikianlah pandangan hukum saya terhadap asas restoratif justice ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman para advokat, para masyarakat pencari keadilan, dan tentunya lebih khusus lagi pada diri saya sendiri selaku seorang advokat. Bagaimana azas restoratif ini tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Keadilan itu tidak murni harus selesaikan melalui sidang-sidang pengadilan, tapi melalui perdamaian itu juga dapat diselesaikan secara baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.